rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu ta'ala ila Musa ibnu Imran fi Taurati. Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Taurat. Jadi kitabnya Nabi Musa adalah kitab Taurat. Nabi Musa itu orang Israel, ya. Jadi Nabi Musa itu orang Israel, Nabi Yusuf keluarganya Israel, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, banyak nabi-nabi dari bangsa Israel. Saking banyaknya nabi dari bangsa Israel dulu di Palestina itu, waktu ditempati oleh orang Israel, lebih ribuan nabi yang dari bangsa Israel yang tinggal di Palestina. Sekian ribu nabi bangsa Israel ini tidak benar-benar. Jadi dikirimi berbagai macam nabi, tidak benar-benar. Sampai tercatat bangsa Israel pernah membunuh lebih dari 400 nabi. Alhamdulillah kita punya nabi satu, dijaga selamat sampai akhir hayatnya. Bangsa Israel ya seperti itu dari dulu sampai sekarang. Di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ummahatil khotoya salah satu. Sesungguhnya induk dari segala kesalahan ada 3, ya. Induk dari segala kesalahan, induk dari segala kejahatan itu ada 3. Kalau kita melakukan salah satu di antara 3 ini, berarti kita telah melakukan induk atau asal dari berbagai macam kejahatan, berbagai macam kesalahan. Di mana kalau kejahatan itu kita lakukan, maka akan memunculkan kejahatan-kejahatan yang lain. 3 perkara itu apa? Al-kibru. Yang pertama adalah sombong. Ya. Sombong ini adalah induk dari kejahatan, induk dari kesalahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Rasulullah bersabda, sombong itu menolak perkara yang benar dan meremehkan orang lain. Ya. Jadi cirinya orang sombong itu dia tidak akan menerima perkara yang hak. Misalnya saya orang yang sombong merasa lebih baik, merasa lebih pintar, menganggap si A orang di bawah saya. Saya sombong sama si A. Maka si A ini menyampaikan apapun kebaikan kepada saya nggak akan menerima kebaikan itu. Kenapa? Karena sombong. Kenapa bangsa Israel tidak mau beriman kepada Rasulullah? Karena bangsa Israel itu merasa lebih mulia daripada bangsa Arab. Kenapa bangsa yang mulia kok harus beriman, harus mengikuti ajarannya bangsa Arab yang notabene pada saat itu terkenal dengan bangsa jahiliyah. Jadi pada saat itu bangsa Arab, khususnya di tanah Mekah dan sekitarnya, itu tidak ada kerajaan. Di antara sekian banyak negara di Jazirah Arab, itu sudah berdiri kerajaan. Ada kerajaan Romawi yang sangat luar biasa yang ada di daerah yang bermarkas di Syam. Ada namanya kerajaan Persia yang bermarkas di Iran, sekarang menjadi Iran. Itu kerajaan yang sangat besar. Di Yaman ada kerajaan besar. Tapi di Mekah itu nggak punya kerajaan. Bahkan sama-sama orang Arab, perkabilah-kabilah itu selalu bermusuhan. Kok kemudian muncul Nabi orang Israel disuruh iman sama bangsa jahiliyah yang tidak mau? Kenapa kok kamu? Karena Israel merasa lebih baik. Pokoknya kalau udah merasa lebih baik itu, dah akan dapat hidayah. Sulit. Kita ada pengajian
diumumkan bahwa besok akan ada pengajian yang diisi oleh ustadz ini, kiai ini. Ada pengumuman itu, kita kemudian ngomong gini, oh kiainya nggak begitu alim, misalnya. Oh kiainya nggak begitu bisa hadir, tidak akan masuk ilmunya. Paling ditinggal ngobrol sendiri, paling duduk di ember masjid. Kenapa? Belum apa-apa sudah diremehkan. Sombong itu tidak akan bisa menerima nasihat. Nauzubillah min dzalik. Airatul haq wa ihtiqari nas. Jadi akan selalu menolak kebenaran dan selalu meremehkan orang lain. Jadi kalau kita di hati kita kok ada perasaan meremehkan orang, perasaan kita lebih baik orang lain itu jelek, perasaan pendapat kita paling benar, pendapat yang lain pasti salah, perasaan ilmu kita lebih alim yang lain itu di bawahnya, itu penyakit sombong, bahaya. Ya. Apa namanya? Iblis itu orang makhluk yang alim, ya. Bangsa jin yang menjadi penghuni surga, yang alim, yang ahli ibadah luar biasa. Tetapi dia punya penyakit satu, penyakit sombong. Dalam hatinya ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Dia itu sifat Nabi Adam. Akhirnya iblis pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sombong. Dan tidak akan bisa terima hidayah. Kenapa Fir'aun tidak bisa menerima ajaran Nabi Musa? Karena Fir'aun merasa lebih mulia daripada Musa. Kenapa Namrud tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim? Karena Namrud merasa lebih mulia daripada Ibrahim. Dan banyak raja-raja yang tidak bisa beriman gara-gara merasa lebih mulia, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih terhormat. Ketika Wali Songo masuk ajaran Islam masuk ke tanah Jawa, pertama kali yang masuk yang mengikuti Islam adalah dari bangsa masyarakat rendahan. Kenapa kok dari bangsa yang tinggi? Karena mereka merasa lebih baik daripada kaum pendatang. Makanya mereka nggak dapat hidayah. Tapi kemudian di belakang-belakang pejabat-pejabat kerajaan itu banyak yang benar-benar masuk Islam. Kenapa? Karena Majapahit sudah kalah. Andai kata waktu perang antara Demak sama Majapahit menang, punggawa Majapahit gak akan mau masuk Islam. Pokoknya sombong itu sulit terima hidayah. Wa man nadhara ila nafsi bi aini ta'dhim wa ila ghairi bi aini istisghar fa huwa minal mutakabbirin. Pokoknya cirinya, barang siapa yang melihat dirinya sendiri dengan pandangan, dengan mata kemuliaan, sementara kalau melihat dengan orang lain bi aini istisghar, dengan pandangan meremehkan, merendahkan, bahwa minal mutakabbirin, maka itu dinamakan sombong. Pokoknya enak aja bro. Kalau kita ketemu sama seseorang, lebih alim saya dari orang, sombong dah. Walaupun kenyataannya benar kita lebih pintar, tapi yang dilarang merasa lebih pintarnya nggak boleh. Merasa lebih pintarnya nggak boleh. Dulu ada yang katanya sombong kepada orang sombong itu sedekah. Tapi dilihat ya, sombong menyombongkan diri kepada orang yang sombong itu kan ada dengan kebaikan. Dilihat ini unsurnya apa? Kalau niatnya menjatuhkan orang yang sombong biar gak sombong lagi tidak apa-apa. Tapi kalau sombong-sombongan, ya, sombong-sombong sama penyakitnya. Jadi dia menyombongkan diri karena memang merasa dirinya lebih baik. Itu berarti sama. Tapi kalau memuji dirinya, mengunggulkan dirinya agar dia sadar bahwa tidak dia saja yang paling pintar, tidak dia saja yang paling hebat, maka itu namanya memberikan pelajaran. Ya. Jadi lihat, kita menghadapinya dengan hati apa? Kalau hati kita merasa dia sombong, saya juga lebih hebat, kemudian berargumentasi melakukan hal yang biar dia diunggulkan daripada dia, berarti sama-sama sombong. Pokoknya sombong sebenarnya kembali kepada hati, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, baik merasa lebih baik kepada musuhnya
lebih baik kepada orang yang sombong sama kalau merasa dirinya memang merasa lebih baik. Tapi kalau ingin menjatuhkan orang sombong biar dia sadar bahwa bukan dia saja yang pintar, itu namanya memberi pelajaran. Ya. Jadi hati-hati ya masalah sombong ini. Pokoknya banyak cerita-cerita yang akhirnya dia binasa dalam keadaan kekufuran itu karena kesombongan. Dan orang sombong itu biasanya gak disenangi sama orang lain. Gitu. Nah itu aja kita aja ya. Kalau ketemu orang sombong malas ya. Ada orang pintar tapi sombong ngomong apa kamu ini bukan siapa kamu ini Pak kamu baca Qurannya salah semua. Nah, walaupun memang benar dia lebih pintar, tapi dia akan jatuh martabatnya. Katanya Rasulullah, man tawadhu'a rafa'allah, wa man takabbara wada'allah. Siapa yang merendahkan dirinya, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang memuliakan dirinya, maka Allah akan rendahkan. Ya. Semakin kita merendahkan, semakin Allah mengangkat derajat kita. Semakin kita mengangkat diri kita, semakin Allah akan menjatuhkan diri kita. Jadi kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan masyarakat, maka kita harus rendahkan diri kita. Walaupun kita suaranya paling enak, ya pura-pura biasa saja gitu. Jangan sok-sokannya, betul-betul suaranya enggak enak. Saya mimpin, nah, misalnya ya. Jangan kalau dapetnya jelek, walaupun pinter. Kamu siapa? Jangan ngerti apa-apa kamu. Sekolahnya tamatan SD. Saya ini yang paling pinter di sini. Pasti akan hancur martabatnya. Tapi kalau ada orang ilmunya tinggi, silakan. Itu orang semakin segan. Tapi kalau sok-sokan, biar pinter beneran, biar tinggi benerannya, semakin rendah. Jadi anak kita itu biasa-biasa saja, jangan kita sok-sokan. Kalau bahasa anak pondok itu tim mukotim, sok pinter. Waalaikumsalam. Yang kedua, sumber daripada kejahatan adalah wal hasadu, iri hati. Nah ini ya. Iri hati ini yang paling berat ini iri hati. Iri hati itu apa? Hasud itu tidak puas atau tidak rela hatinya kalau orang lain dapat kenikmatan. Ya. Jadi Allah kan ngasih rezeki ya, ngasih kenikmatan ini. Kebetulan kan yang A dapat sekian, yang B macam-macam kan. Ada yang A dapat uang, yang B nggak dapat uang tapi dapat makanan, yang C dapat ini tapi nggak dapat ini, nggak sama. Tapi Allah pasti bagi rezeki itu. Lah orang yang hasud nggak seneng kalau Allah ngasih rezeki. Jadi Bu Awati tiba-tiba dapat rezeki, dapat kiriman dari anaknya uang 100 juta. Saya langsung kaget, 100 juta, nggak seneng ya. Terus Bu Awati namanya punya uang banyak, kan selama belum punya uang kan mimpi ingin beli ini, akhirnya Bu Awati belilah motor. Orang namanya penyakit, kalau penyakit itu nanti ada sakit jadinya. Sombong sekali. Padahal Bu Awati tidak nyombong tadi biasa aja beli motor, tapi sombong sekali. Mudah-mudahan harus dijatuh di jalan. Nah, ya. Ini orang kan hasud. Ini paling jelek. Allah marah. Kenapa Allah marah? Karena dia nggak terima kalau Allah punya sifat kasih sayang. Ini Pak ya. Permasalahannya bukan masalah senang nggak senang sama orang nikmat, tapi permasalahannya sama dengan dia nggak senang kalau Allah mencurahkan rahmatnya kepada hambanya. Orang rezekinya Allah yang ngasih kepada hamba-hambanya Allah, dan dia berbagian dari hambanya Allah, dan dia sudah dapat. Kebetulan nggak sama dengan tetangganya, dia nggak terima, maka Allah marah sekali. Ya. Jadi orang hasud ini sama dengan menghapus sifatnya Allah Ar-Rahman. Ya. Jadi orang dia nggak ikut ngasih rezeki, nggak ikut apa-apa, kok dia
berat, padahal dia beli apa-apa, dapat apa-apa, tidak ngurangi rezekinya dia, kok dia kebingungan. Hati-hati, jangan kita punya penyakit iri hati. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu, Sayyidina Muawiyah berkata, laisa fi hisali syarri a'dala minal hasadi. Tidak ada kejelekan yang sebanding dengan penyakit iri hati. Ya. Tidak ada kejelekan yang sebanding dengan iri hati. Yaktilu al-hasidu qabla ayyasila ilal mahsud. Orang yang hasud itu membunuh seseorang sebelum dia melakukan pembunuhan. Maksudnya apa? Orang hasud ini menyakiti orang sebelum dia menyentuh kulitnya. Ya. Jadi orang hasud, kenapa? Biasanya orang hasud ini kalau sudah iri hati itu munculnya biasa pertama kali fitnah. Pasti dia akan mau fitnah, dia ngarang-ngarang cerita. Namanya orang hasud itu awal dari munculnya penyakit hasud itu dia akan memfitnah, dia akan tiba-tiba dia membenci, tiba-tiba dia mempengaruhi orang lain untuk ikut-ikut tidak senang. Ini ngefeknya orang yang iri hati. Dan yang susah lagi, orang hasud ini penyakit. Cuma yang sakit tidak merasa. Ini bermaksud yang merasakan orang yang sehat. Kalau misalnya saya kena sakit kaki, jatuh, luka kaki saya sakit, saya tidak bisa jalan, saya tidak bisa kemana-mana, cuma sakit. Ibu-ibu datang nengok saya. Ibu-ibu kan cuma kasihan, tapi kan tidak merasakan sakit saya. Tapi kalau orang hasud dia kena penyakit, tapi dia tidak tahu kalau dirinya sakit. Yang merasakan sakitnya orang yang hasud ini orang lain tetangganya. Gara-gara iri hati, tiba-tiba dia merusak milik tetangganya. Kan ada di tempat saya ini, tempat saya ada orang baru panen cabai. Waktu itu cabai harganya 100.000 per kilo. Panen, mendengar dapat uang banyak, dapat uang yang saya dengar 40 juta, sama sepeda motornya baru. Tadi jual cabai, malamnya ada rampok datang. Loh kok tahu? Ternyata tetangganya yang cerita orang lain agar mau ngambil di sana, agar merampok. Berarti tetangganya ini iri hati, tetangganya ini hasud. Seperti itu hasud. Makanya bahaya penyakit hasud. Jadi jangan sampai pernah kita merasakan dalam hati kita dia merasakan tidak senang kalau orang lain dapat nikmat. Jadi kalau mendengar misalnya ini Mbak Wati sekarang jualannya lancar, alhamdulillah, mudah-mudahan terus rantai dari rezeki yang barokah. Jangan kaget terus, Mbak Wati jualan lancar, kok bisa ya? Saya jangan ada dukunnya ini. Ya. Makanya jangan berprasangka buruk. Ya. Kalau berprasangka buruk itu temannya adalah setan. Nah, kita ingat kejahatan hasud pertama kali. Ini siapa yang melakukan? Qabil. Hasud adalah Qabil kepada saudaranya Habil. Kenapa kok terjadi pembunuhan? Ya karena iri hati. Iri hati nggak senang kalau saudara kembar saya lebih cantik kok diambil Habil. Saya dapatlah Buddha yang jelek. Oh, nggak terima saya. Padahal keputusannya Allah memang seperti itu. Gara-gara iri hati kemudian terjadilah pembunuhan. Abu Jahal itu kenapa kok nggak beriman? Abu Jahal itu tahu mukjizat Nabi berkali-kali, sampai mukjizat Nabi yang luar biasa, yang Rasulullah mau manggil rembulan, datang kemudian terbelah jadi dua, yang satu masuk ke lengan satunya, satu masuk ke lengan satunya, kemudian keluar dari sarungnya Rasulullah, kemudian menyatu lagi, kemudian bersyahadat kepada Rasul, kemudian kembali lagi ke langit, menyaksikan. Tapi apa katanya Abu Jahal? Hebat sekali sihir kamu Muhammad.
Kenapa? Karena Abu Jahal itu iri. Kenapa sih kok Bani Hasyim yang diangkat jadi nabi? Karena kabilah Bani yang lain ini merasa iri sama Bani Hasyim. Yang memegang air Zam-Zam Bani Hasyim, yang memegang kunci Ka'bah Bani Hasyim. Sekarang pimpinan kabilah yang ada di Mekah ini Abdul Muthalib dari Bani Hasyim. Loh, sekarang kok nabi yang diangkat dari kalangan Bani Hasyim? Gak terima Abu Jahal. Makanya sampai mati gak beriman. Bukan karena dia gak tahu kalau Muhammad seorang nabi, tahu, ngerti kalau Muhammad betul-betul seorang nabi, tapi iri hati yang menghalangi dia, kesombongan yang menghalangi dia. Makanya orang sombong, orang iri hati itu sulit menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sumber dari segala penyakit adalah wal khirsu, rakus ala dunia, rakus terhadap dunia. Rakus itu apa, Bu? Rakus itu gak pernah ada puasnya, pingin dimiliki sendiri, pingin dimiliki semuanya, dan selalu pingin bertambah. Itu rakus. Jadi kalau sudah misalnya Allah bagi rezeki, ada yang berdagang, ada yang begini, ada macam-macam rezeki, pingin gimana sekiranya saya yang menguasai semuanya, dengan berbagai macam, dengan cara yang curang-curang, pingin semuanya dikuasai dirinya. Ini bagian dari rakus. Atau sudah punya ini, muncul ini lagi, pingin ini, ingin dan dituruti keinginannya. Ini juga bagian dari rakus. Rakus itu pokoknya di dalam hatinya tidak pernah ada perasaan cukup. Nah, ini ya, kurang terus. Lawannya rakus adalah qanaah. Qanaah itu selalu menerima, dikasih sepeda motor jelek, alhamdulillah, senang lagi. Dikasih motor bagusan, makin alhamdulillah. Dikasih rezeki mobil, alhamdulillah. Dikasih nambah rezeki, alhamdulillah, bertambah. Pokoknya seberapa dikasih Allah selalu alhamdulillah, selalu terima. Dan orang yang qanaah itu selalu dapat kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang yang qanaah justru akan diberikan kecukupan. Qanaah itu gandengannya apa? Gandengannya syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Malik ibnu Dinar rahimahullah ta'ala. Malik bin Dinar berkata, idza saqama al-badan lam yanja fihi ta'amun wala syarabun wala naum wala rahatun. Ketika anggota badan mengalami sakit, maka tentu seseorang itu tidak akan enak makan, tidak akan enak minum, tidak akan enak tidur, bahkan santai-santai pun tidak enak. Ya, ibu-ibu lagi sakit gigi, Bu, ya. Jangankan makan, ya, lihat makan dan takut. Diam aja udah bungkuk. Ini diamnya saja udah tidak enak. Mau tidur gak enak, tidur gini gak enak, apalagi kepalanya sakit, uyeng-uyengan, ngapa-ngapain gak enak, semuanya gak enak. Kalau lagi badannya sakit. Kadzalika al-qalbu, begitu juga hati. Idza ghalaba 'alaikum budunya lam tanfa'u al-mau'idatu. Ketika hati penuh dengan cinta dunia, ketika hati sudah ketunyan, dunia aja yang dipikirkan, melihat orang menganggap kehidupan kebaikan itu ketika dibarengi dengan dunia, ketika dianggap orang tenang, ketika sudah menguasai dunia. Pokoknya ukurannya dunia, mulianya orang dilihat dari dunianya, tenangnya orang dilihat dari dunianya, enaknya orang diukur dengan dunia. Pokoknya dunia. Kalau orang seperti itu lam tanfa'u al-mau'idah, dia tidak akan manfaat baginya segala macam nasihat. Keras hatinya, Bu, ya. Kalau orang cinta dunia itu keras hatinya. Gimana cara menghancurkan hati seperti itu? Berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada 5 ya, katanya Sunan Bonang ya. Obat hati ada 5 perkara. Apa? Yang pertama baca Quran. Hah? Baca Quran. Baca Quran angen-angen sak maknane. Baca Quran Bu sambil diangan-angan maknanya. Gimana mau ngangen-angen Pak? Orang baca aja kesulitan. Ya diangan-angan terjemahannya. Kalau udah ngerti sekali ya baca barang 1-2 ayat terjemahnya dibaca direnungkan, itu obat hati. Bahkan nggak tahu artinya pun baca Quran dengan pelan-pelan dengan di ayat itu menjadi obat hati. Obatnya ini ternyata hadis itu ya. Baca Quran angan makna. Terus yang kedua Zikir tengah malam. Baca zikir tengah malam. sholat malam. Ya. Ada yang mengartikan sholat sunat, ada yang benar sholat malam ya. Obatnya hati sholat di malam hari. Dan sholat di malam hari itu manfaatnya banyak, diantaranya manfaatnya sholat malam itu mudah dikabulkan segala doa dan hajatnya, khususnya permohonan istighfar kepada Allah mudah sekali diampuni oleh Allah ketika dilantunkan di malam hari, khususnya malam menjelang waktu sahur. Jadi ya jam 3, jam 4. Terus yang ketiga zikir wengi ingkang suwe. Zikir wengi ya. Zikir wengi ingkang suwe ya. Wiridan malam hari ya. Ya wiridan istighfar apa. Istighfar luar biasa. Ada ceritanya ya. Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini dari mana? Bukan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dari Mesir datang ke Syam, jauh. Mesir ke Syam itu jauh sekali dia. Nggak tahu, tiba-tiba pingin datang ke Syam gitu aja, pingin mainan. Kemudian di sana nggak ada yang dituju dan nggak ada yang dikenal. Kemudian mampir di masjid, sholat di masjid. Udah sholat di masjid karena udah malam, mau istirahat di masjid, diusir sama takmirnya. Karena nggak dikenal, karena ada masjid yang gitu ya. Kalau dikenal, sekarang udah alhamdulillah banyak masjid, kalau ada tamu itu welcome, malah diterima dengan baik. Banyak masjid-masjid sekarang, malah ada masjid disiapkan kasur lagi di Kebumen. Ini diusir, bingung, mau kemana? Nggak ada yang dikenal, memang nggak ada kerja, cuma pingin aja gitu. Tiba-tiba duduk di emperan masjid, masih diusir sama takmirnya. Keluar lagi, kemudian di depan ada orang jualan, ya mungkin kalau kiai yang bercerita ini dicontohkan jualan martabak gitu, jualan makanan. Deket lah di sana, sambil nungguin orang jualan, akhirnya dia pesan satu makanan. Nah di sana pun ngobrol-ngobrol, kemudian dari mana teman Pak, saya dari sini. Terus mau kemana? Nggak tahu saya ingin main di sini. Terus sekarang mau nginep di mana? Maunya sih nginep di masjid tapi nggak dikasih. Kalau gitu nginep di rumah saya aja. Diajak lah nginep di sana. Udah nginep di sana semalaman, kemudian paginya mau pamit. Kemudian ngobrol-ngobrol. Kata Imam Abu Hanifah, Pak, saya mau tanya-tanya ya. Saya lihat sampai ini dari tadi kalau ibadahnya biasa-biasa saja, terus ibadah, sholatnya biasa-biasa saja. Cuma satu, saya lihat bibir sama kok nggak pernah berhenti. Kalau malam itu sambil duduk-duduk kok ada yang dibaca-baca apa? Dia kata, saya baca istighfar. Oh, dari mana teman? Katanya kalau baca istighfar itu segala hajat akan dikabulkan oleh Allah. Terus sekarang apa hajat sampean? Alhamdulillah, semua hajat saya dikabul. Saya dikasih murah rezeki, saya dikasih kemampuan membiayai anak belajar. Terus adakah hajat yang belum dikabul? Ya, ada satu hajat yang belum dikabul sama Allah. Karena itu saya nggak ngerti baca istighfar ini dikabul. Apa hajat sampean? Saya itu loh mendengar kebesaran nama Imam Abu Hanifah, tapi saya nggak tahu harus ketemu kemana. Tapi saya yakin dengan istighfar Allah akan kabulkan. Paket, gara-gara sampean ini saya nyampe di sini. Loh kenapa Pak?
Sayalah orang yang sampean cari. Sayalah Abu Hanifah, sayalah Nu'man, nama saya Nu'man. Sayalah Imam Abu Hanifah. Akhirnya senangnya luar biasa. Ini satu gambaran kalau bacaan istighfar akan mudah terkabulnya segala hajat. Lebih-lebih istighfar kita lantunkan di malam hari. Kan kalau kita zikir di malam hari maka hajat kita akan dikabul. Kalau sudah hajatnya dikabul oleh Allah, hatinya akan menjadi adem, ya, tenang. Dan ini menjadi obat hati yang bikin hati kita punya usaha kembali. Kenapa? Karena banyak kebutuhan tidak tercukupi. Yang keempat obatnya hati apalagi Bu? Kudu weteng ingkang luwe. Weteng luwe. Kurangi makan. Weteng luwe ini banyak puasa sunnah. Ini yang saya tak buat ini. Ini yang berat ini. Ini juga obat hati. Ya. Coba ibu-ibu kalau sudah perutnya lapar, ya, kan keinginan dunia itu berkurang gitu loh. Kira dunia lemas, ada orang yang ngajak bertengkar, ya jangan bertengkar, orang ngomong aja nggak kuat. Yang terakhir, wong kang soleh kancano, bergaul dengan orang-orang soleh. Ini juga obat hati. Ketika kita menggebu-gebu terhadap dunia, kumpul sama orang-orang baik, langsung plus cinta dunia ini akan hilang. Kita Bu, ya, di dalam hati kita ini tidak ada cinta dunia atau ada cinta dunia, tidak akan menambah dan mengurangi jalannya dari Allah. Kalau kita misalnya cinta dunia kita hilang, tidak akan mengurangi jalannya Allah. Jangan khawatir, nanti kalau saya nggak cinta sama dunia, ya saya nggak dapat dunia. Enggak, dunia itu sudah dibagi sama Allah, sudah ditetapkan. Jadi kita nggak cinta sama dunia, dunia itu kalau jatah kita pasti dikasih. Kita cinta dunia juga nggak akan ditambah gara-gara kita cinta. Kata Rasulullah, tidaklah ada seseorang meninggal dunia kecuali dia akan menghabiskan semua rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah datangnya kematian, berarti memang habislah jatahnya rezeki. Diceritakan orang kalau sudah sakaratul maut lagi muka-muka tuh, muka-muka malaikat datang. Di antara malaikat ada yang malaikat, wahai fulan, saya ini malaikat penjaga makanmu selama ini. Saya carikan makananmu dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung selatan sampai ujung utara, sudah tidak ada jatah makananmu. Dia cuma bengong. Maka orang sakaratul maut ketika dikasih makan, kok keluar? Itu bukan rezekinya, sudah habis jatahnya, pasti keluar, tidak bisa masuk. Kemudian datang yang bagian membawa minuman, sudah habis jatahnya, walaupun di sekelilingnya ada air banyak, dia sudah nggak bisa nelen air. Kenapa? Sudah habis jatahnya rezeki. Makanya jangan kita cinta dunia, karena cinta dunia nggak akan tambah rezeki kita. Dan kita belajar qanaah, belajar kita zuhud, karena kejuhudan kita, qanaah kita tidak akan mengurangi jatah rezeki kita dari Allah. Fanasya'a minha sittatu. Kalau orang sudah punya 3 penyakit tadi, 1 sombong, 1 iri hati, yang ketiga rakus, maka akan muncul 6 macam penyakit. Ini kata Rasulullah. Jadi di dalam kitab Taurat. Jadi kalau orang sudah punya penyakit sombong, iri hati, rakus, maka akan muncul penyakit berikutnya 6 macam penyakit. 6 macam itu apa? Asyabahu. Syabah itu galak seperti hewan buas. Jadi seperti harimau, pokoknya dia memiliki sifat tega. Jadi pokoknya yang penting menguntungkan dirinya, walaupun ngikut orang, walaupun nginjak orang, yang penting dirinya kelihatan. Misalnya kalau masalah jabatan, masalah popularitas, masalah penghormatan di masyarakat, ngikut sana, ngikut sini, nginjak sana, nginjak sini, yang penting dia tercapai cita-citanya, tercapai keinginannya. Dengan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara, yang penting tujuannya kesampaian. Ini kalau orang sudah memiliki penyakit sombong,
iri hati, rakus, maka akan muncul penyakit seperti hewan buas. Terus warnaumu, dia akan kena penyakit seneng tidur. Maksudnya seneng tidur itu apa? Dia pinginnya enak-enak tanpa usaha apa-apa. Bawaannya benar. Warohatu, yang ketiga senang santai-santai. Jadi nggak senang apa namanya? Dia nggak senang apa namanya? Kalau mau mendapatkan sesuatu dia harus bekerja keras dengan Allah. Dia pinginnya yang dikejar, pokoknya ngikut sana ngikut sini. Ya demi dia menjadi orang yang duduk tenang, santai, dihormati orang, namanya bagus, walaupun dengan menginjak sana menginjak sini, ngikut sana ngikut sini. Ini bawaannya orang yang kena penyakit sombong, iri hati, sama rakus. Yang keempat, wahubbul amwal. Dia akan kena penyakit cinta harta. Cinta harta. Gandengannya sama rakus tadi. Qala Sayyid Abdullah Al-Haddad kata Sayyid Abdullah Al-Haddad pengarang Rafiul Haddad berkata, ibu-ibu yang sering membaca Rafiul Haddad, beliau namanya pengarangnya adalah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau seorang ulama yang terkenal di daerah Hadramaut, dan beliau ulama dari umur 6 tahun beliau buta sampai meninggal, tapi karya kitabnya banyak. Buta tapi karya kitabnya itu banyak sekali. Ada Risalatul Awana, ada Nasaikud Diniyah, ada yang namanya Dakwah Utama, banyak kitab-kitabnya. Cuma yang terkenal di masyarakat yang dibawa oleh santri-santri Tamatan Yaman adalah bacaan Rafiul Haddad. Walau kitabnya banyak sekali. Saya dulu punya anak pertama kali mau tak kasih nama Abdullah Alawi. Terus ingat ceritanya diuji buta dari kecil, nggak berani. Dia dulu mau tak kasih nama Abdullah Alawi. Beliau berkata, wa'alika bi ikhrati hubbid dinar wa dirham min qalbika hatta yasiran indaka bi manzilatil hijri wal madari. Takutlah kalian, berusaha kalian untuk mengeluarkan cinta dunia, cinta dinar, cinta dirham dari hatimu, sehingga di dalam hatimu kau posisikan dinar dan dirham itu seperti batu. Wah, ini berat. Gimana kita memandang uang yang gambar Soekarno-Hatta dengan batu? Nah, tentu beda ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau uang sama batu kita tetap pasti membedakan, ya. Maksudnya kemaruk kita, cinta kita itu kita hilangkan. Kenapa? Karena cinta kita pada hakikatnya tidak akan menambah jatah rezeki kita. Jadi biasa-biasa saja. Kalau ada uang yang penting halal, caranya benar ya kita ambil. Masa ada uang baru tidak diambil? Ya eman, yang penting halal. Kemudian yang kedua, wahubbus sana wal muhammadah. Senang dipuji. Ya. Nah, kita dengarkan dulu ya.
Yang berikutnya adalah hubus sana wal muhammadah. Senang pujian, senang dipuji, senang dilem. Dilem itu apa ya? Dilem. Apa dilem ini? Apa? Ya, dipuji dilem. Soalnya diunggul-unggulkan, disanjung. Mau disanjung ya susah. Dilem. Senang disanjung, misalnya. Kalau orang kena penyakit sombong, kena penyakit iri hati, kena penyakit rakus, bawaannya dia senang disanjung-sanjung. Kalau ngelakuin apa-apa nggak ada yang muji, nggak ada yang ajar, males apa? Saya nggak dihargai sama sekali. Ya, kalau mau dihargai berapa harganya itu? Jadi kalau kita memang mau berbuat baik, ya sudah ikhlas. Dipuji tidak dipuji dia yang penting tidak melakukan. Orang mau bicara apa, orang mau menjelekkan kita, orang menuduh kita jadi popularitas, orang menuduh kita biar terkenal, udah berapa peduli. Dipuji, dihina, kebaikan tetap jalan terus. Nah, karena itu semuanya. Ya, ini bahaya ini memang. Wa alaika bi ikhraji hubul mangsila dan nas min qalbika hatta yastawi indaka matharu wa maun. Berusahalah kalian untuk mengeluarkan untuk mengeluarkan cinta posisi mengeluarkan di hati kita itu perasaan yang punya posisi di hati orang. Nah, iya. Pokoknya jangan kita ingin disanjung orang, dipuji orang gitu aja. Gimana? Sampai kapan? Hatta yastawi inda kepadamu padamu, hingga di dirimu sama, ketemu siapapun dipuji atau dicaci sama saja. Yang penting berusaha melakukan kebaikan. Bukan maksudnya dipuji, dihina, tidak ada masalah, tapi perbuatannya jelek, tidak. Perbuatannya baik. Ke masjid rajin, pengajian rajin, zikiran rajin, sedekah rajin. Kok ada orang yang menjelekkan? Tidak masalah. Tidak berhenti kebaikan. Kok ada orang yang muji? Tidak semakin semangat ibadahnya gitu loh. Jadi sama. Jadi kalau biasanya misalnya sedekah 1.000, 10.000, kok tiba-tiba ada yang muji, nggak naik menjadi 100.000. Nah, kok tiba-tiba ada yang menghina, kemudian plus nggak mau ngasih dah. Baik-baik saya tidak sodako, kalau sodako baik-baik masih nah, itu arti cirinya nggak ikhlas. Jadi udah biarin, nggak peduli dipuji atau enggak. Yang berikutnya adalah wahubur riyasah. Penyakitnya orang sombong, hasud dan iri, hasud dan rakus tadi, hubur riyasah. Hubur riyasah itu apa? Hubur riyasah itu senang jabatan, senang posisi di kumpulan arisan, ini jadi ketua, yang lain harus nurut. Nah ini ya, di masjid ingin jadi pimpinan, semuanya harus nurut. Di kantor ingin jadi pimpinan semua, pokoknya ingin jadi pimpinan aja gitu. Ingin ngebet jadi pimpinan. Walaupun karena pimpinan itu nggak digaji, walaupun nggak dapat apa, tapi hatinya puas kalau dia diposisikan nomor 1. Ini penyakit ini. Biasanya penyakit ini akhirnya apa? Kalau orang seneng ini, biasanya seneng ngikut sana ngikut sini. Biasanya. Wa alaika bi ikhraji hubul jain dan nas min qalbika. Berusahalah kamu untuk mengeluarkan seneng memiliki posisi di manusia, seneng keluarkan hati seperti itu. Itu adalah penyakit. Hatta yastawi indaka iqbalum alaika wa iqbaluhum angka. Hingga sama di sisimu, baik mereka menghormatimu atau mereka meninggalkan. Tidak dihormati orang ya sudah, dihormati orang tidak semakin besar kepala, biasa-biasa saja. Ini memang berat ini ya, ini berat sekali. Kita kan baik sekali, senang hati baik sama orang baik ketika orang lain menghargai kita. Tapi ketika orang lain menjelekkan kita sakit hati, itu yang berat. Ini berusaha kita sama, dipuji, dicaci sudah biarin. Fa inna hubul jahador ala sahibi min hubbil hub
hubbil mal. Karena orang yang senang senang jabatan, senang posisi itu lebih bahaya daripada senang harta. Ya, senang posisi di depan manusia lebih bahaya daripada senang harta. Kenapa? Wa kilahuma dalani ala rabbati fid dunya wa asiluhu bil jahub ta'dim fal azimatu min sifatillah. Karena apa? Karena orang yang senang dipuji, senang jabatan itu adalah senang keagungan, sementara yang maha agung adalah Allah. Sementara orang yang hubbul mal asal hubbul tamattu bisa orang yang senang harta ini sumbernya adalah senang nuruti nafsu, enak-enakan. Nah ini padahal tidak sifatul baik, ini sifatnya hewan, sifatnya binatang. Jadi kalau orang yang senang harta ini karakter sifatnya hewan. Kalau orang yang senang pujian ini karakter dia menyamai dirinya, memposisikan dirinya sama dengan posisinya Allah. Ini yang sumber dari segala kejahatan. Alhamdulillah, ibu ucapan pengajian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat terus bermanfaat. Allah ridha kepada kita, Allah berkahi masa kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.